Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak lama kita tidak berbicara lewat video atau podcast ini. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Saudara Buyung dari Fakultas Hukum, alumni. Di kesempatan ini kita akan berbincang mengingatkan kembali mengenai PKI Gaya Baru dan sikon sekarang ini ada apa sih sebenarnya dan lain sebagainya. Untuk itu nanti rekan saya Bro Buyung yang akan mengajukan pertanyaan, saya coba menjelaskan apa yang perlu difahami oleh publik. Kalau ditanya kenapa sih kok ngangkat ini lagi, karena masih banyak orang yang belum menyadari. Nggak sadar karena nggak tahu, nggak sadar karena ya nggak sadar, dia ingat tapi lupa. Sehingga ini menjadi harus diangkat kembali dan terlalu serius dampaknya untuk NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Barangkali itu pengantar. Silakan Bro Buyung, apa yang Anda pengen tahu nih? Iya nih Bang, ini kondisi kita ini terlampau banyak gonjang ganjing. Ya, mungkin masyarakat Indonesia belum sadar dengan kondisi yang ada pada saat ini. Saya ingin nanya sama Abang nih, ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih disebut PKI Gaya Baru, Bang? Ini begini ya, kenapa dibilang PKI Gaya Baru? Itu di Indonesia dinamakan PKI Gaya Baru. Induknya, sumbernya di dunia ini sekarang adalah di Republik Rakyat Cina, PKC, Partai Komunis Cina. Dialah yang mengintroduksi dan membangun yang namanya komunis gaya baru. Nah banyak orang bilang, wah enggak, udah nggak ada lagi, Cina udah kapitalis. Lah iya, karena dia pakai ukuran ideologi komunis itu pelaksananya seperti pada masa lalu. Berbeda sama sekali, karenanya diberi nama komunis gaya baru. Terus kok lari ke Indonesia PKI? Ya karena dia orientasinya ke sana dan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis Cina itu, kita sebut ya PKI Gaya Baru. Besarnya itu. Pertanyaannya barangkali, ya kenapa dibilang Gaya Baru? Ya saya ngatakan tadi, beda banget. Apa bedanya? Yang pertama, mereka tidak tampil ke permukaan sambil mengatakan saya komunis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak sibuk dan memfokuskan untuk merekrut anggota seperti pada masa lalu. Dan dia tidak sibuk dengan tampil ke permukaan. Enggak. Sebaliknya, dia nyelam di bawah permukaan. Dia pakai tangan-tangan orang lain, memapari pikiran orang lain, dan yang dipapari dan digunakan itu bukan anggota PKI Gaya Baru. Itu yang terjadi. Nah banyak di awal gitu, ada yang debat saya, dari rumah Cina aja sudah kapitalis, that's it. Jadi ya mereka pakai bungkusnya kapitalis, apalagi istilahnya Deng Xiaoping apa siapa tuh nggak salah ya, kucing hitam, kucing putih, sama nggak usah diurusin, yang penting bisa nangkap. Iya macam-macam lah. Jadi sekarang di sana sumbernya. Nah orientasi PKI komunis di kita itu ke Cina, nerusnya yang zaman Bung Karno dulu G30S. Rusia sudah habis, Rusia bukan PKI komunis lagi. Beda. PKI Gaya Baru komunis Gaya Baru di Cina, di Vietnam beda. Jadi sumbernya sekarang yang bergerak itu komunis. Kita nggak bahas kenapa Cina bertahan dengan komunisme. Udahlah kita nggak bahas ya. Kita yang urusannya dengan PKI di Indonesia yang kita beri nama PKI Gaya Baru. Kira-kira itu. Jadi yang menarik barangkali yang perlu disikapi, yang jadi sasaran utama disusuli justru pejabat atau orang-orang punya status sosial segala macam yang memang bukan komunis. Dia akan nyusup kemana aja. Ya seperti itulah. Dan dia nggak gembar-gembor yang membawakan itu. Kira-kira gitu. Oke Bang. Ini mau nanya lagi nih Bang. Iya. Strategi mereka itu apa Bang? Barangkali saya mulai dengan sasaran ya. Tujuan utama mereka cuma dua kok.
Yang pertama menghancurkan TNI, memperlemah TNI dengan cara mengendalikan strategi segala macam. Dan yang kedua, tidak urutan nih, sama aja jadi satu bagian, menghancurkan, memperlemah umat Islam. Pertanyaan, kenapa mesti dua ini? Ini balas dendam yang dulu, 65. Dan bukan cuma balas dendam, karena dua inilah yang membuat PKI tidak bisa berkembang, komunisme tidak bisa berkembang di Indonesia. Nah khusus anak keturunan yang masih, aku bangga jadi anak PKI, ya dia balas dendam. Orang Asia, Indonesia akan begitu. Kira-kira gitulah. Saya masih ragu nih Bang ya, apa betul mereka ada? Nah itu yang pertanyaan yang paling mendasar ya. Saya pertegas lah, apa sih dasarnya saya ngomong gitu ya. Ya. Saya mengatakan, saya mulai mendengar istilah komunis gaya baru dan PKI gaya baru itu pada paparan bulan November tahun 2015. 3 kali paparannya. Paparan terbuka di publik. 2 kali di Balai Kartini, yang pertama di Forum Purnawirawan TNI. Yang kedua di Balai Kartini beberapa seminggu kemudian di Forum TNI dan Polri di Balai Kartini. Yang ketiga, secara terbatas saya yang minta untuk membahasnya di forum terbatas Kahmi Jaya di Kebayoran. Jadi pada waktu yang ini apa banyak dibahas? Hasil riset seorang mahasiswi UI yang mengambil S3. Hasil riset nih untuk dapat S3 dia. Nah hasil risetnya dipaparkan secara terbuka. Saya waktu dengar itu yang hadir banyak, saya masih ingat Pak Trisno hadir, saya masih ingat tuh Pak Agung Gumilar hadir, ya jenderal-jenderal banyak lah yang udah pada pensiun itu hadir di sana. Memaparkannya dengan bagus, jelas, ini segala macam. Dia masih single waktu itu ya, mahasiswi, segala macam. Selesai paparan saya nge-approach, saya bilang apa kabar Mbak, gini-gini ngobrol, segala macam. Dia langsung tanya, Pak Taufik gimana? Percaya nggak tadi yang saya ngomong? Jujur ya, 15% saya percaya. Nggak kaget saya. Kenapa? Karena ya gaya baru itu. Dan kita merasa aman. Karena sudah ada TAP MPRS melarang komunis bla bla bla. Jadi maka tidak pakai komunis, gua nggak bagi. Jadi kalau ada pejabat, maaf, nggak salah ya, Presiden Jokowi tunjukkan pada saya di mana PKI. Ya nggak ada lah. Itu kan dia pakai lama untuk ngeles. Nah udah, dalam kita, saya makin diskusi dengan yang bersangkutan itu kok makin lama gitu. Dan nantilah pelan-pelan. Paparan kedua, saya nanya juga rame. Saya mulai tambah dekat, itu kita gali dalam. Dia tanya, gimana? Yakin? Naik, saya bilang, 25%. Dia ketawa. Mudah-mudahan saya keliru. Sebab kalau riset saya betul luar biasa dampaknya. Kira-kira gitu. Di Kahmi Jaya tertutup dijelaskan. Jadi habis Kahmi Jaya saya percaya 30%. Tapi saya masih apa iya sih? Karena kenapa apa iya? Mindset saya masih termasuk sebagian yang ada di kita sekarang masih membayangkan PKI ya kayak zaman dulu. Itu ukurannya. Karena di awal saya nggak heran, saya sebutlah seorang senior pembicara publik yang bilang nggak ada lagi PKI, komunis nggak ada, Cina aja udah kapital. Setelah saya ngobrol sama baru dia sekarang ngakuin memang masih ada. Pak Salim Said lah, bahkan beliau yang menjawab pertanyaan saya, kenapa Luhut Binsar Panjaitan ngamuk-ngamuk waktu teman ini habis paparan, dipanggil, dimaki-maki. Kenapa Luhut kemudian mengatakan orang-orang anak-anak muda yang pakai kaos palu arit itu muda? Kok nadanya bela ya? Salim saya cerita. Pamannya dia yang waktu G30S meletus setelah akan kalah, ngilang lari ke Australia karena terlibat. Salim saya yang ngomong. Jadi paham saya. Kira-kira gitu.
Kalau saya perhatikan Bang, masyarakat ada yang nggak tahu. Ya. Kalaupun tahu, mereka ya katakanlah cuek aja tuh. Ya. Kayaknya nggak ada masalah tuh. Ya. Sepertinya begitu Bang. Gimana pendapat Abang? Ya itu betul. Karena begini ya, ini ada risetnya saya belajar bagus, yang namanya DNA non-biologisnya orang. Jadi kemampuan kerja sel-sel otak yang menentukan bagaimana dia berpikir dan perilaku. Masyarakat di kita, mayoritas itu termasuk kelompok orang-orang yang tahu, tapi tidak akan bereaksi mengenai sesuatu itu, kecuali dia kena dampaknya. Jadi kalau belum kena dampaknya, dia akan nganggap ya gitu-gitu aja. Itu kemampuan dari kerja sel otaknya untuk dia bereaksi terhadap sesuatu. Jadi kemampuan antisipasi ini, istilahnya empatinya rendah. Jadi kalau yang namanya Bro Buyung nih kakinya kejepit, duduk sebelah saya, Anda berteriak, saya cuma nanya, kenapa Yung? Kaki gua kejepit. Oh ya udah, kenapa ya udah? Nggak ada empati. Otak saya, sel otak saya belum mampu membangun empati. Kecuali saya kena kejepit, baru saya bisa merasakan. Sekarang begitu. Itu yang dimanfaatkan oleh PKI Gaya Baru. Jadi nggak usah heran. Nah, siapa yang bisa merubah? Yang bisa merubah ya pemimpin, leader bangsa ini. Nah, kalau yang leadernya seperti sekarang, bukan leader pula, pimpinan cuman. Ya jelas lah, diumbang-ambing. Tapi cukup sedikit berteriak segala macam. Orang kan mulai, makanya saya ulangin lagi, saya bilang saya siap diskusi. Kalau bantah, ayo ketemu saya. Saya punya kok. Itu materi paparannya. Iya. Tanya LBP kenapa ngamuk-ngamuk. Dimaki-maki lah, dituduh dukung Prabowo. Temannya kenal juga. Enggak, dia bilang ini riset ilmiah kok. Sampai sekarang masih diancam. Dia udah nikah, masih ancaman. Apa diancam? Ya tidak langsung dari LBP, lewat orang tertentu masih ancam. Yang diancam suaminya. Kalau lo gini, suami lo bakal gini-gini, suaminya TNI Angkatan Darat. Ini mau diapain? Terus kita mesti gimana nih alumni UI ini, Mbak? Ya ginilah, kita pahami apa sih strateginya. Riset itu jelas strateginya, strategi besar ada dua. Satu, melakukan langkah-langkah berupa kudeta konstitusional. Udah kejadian dong. Undang-undang ini, Undang Dasar 45 dirubah, ini lewat dulu reformasi yang dipakai nggak ngerti gitu. Jalan. Lewat siapa? Lewat partai besar yang disusupi oleh PKI penerus yang sakit hati ini yang berani berteriak, aku bangga jadi anak PKI, itu test case. Nah yang kedua, TNI khususnya Angkatan Darat karena dia ujung tombak itu diperlemah. Diperlemah dengan ya nggak tahu lah, kalau komandan ada sebagian komandannya orang-orang yang dukung PKI Gaya Baru tanpa sadar atau sadar kan jadi lain. Dulu GG 365 saya kan ikut. Berapa jenderal udah dipengaruhi. 3 komandan batalion dari Jawa Tengah apa itu yang ke Jakarta itu udah di sana. Sampai ribut di Blitar Selatan. Pertempuran itu, PKI-nya masuk gorong-gorong. Sekarang bukan dianggap sesuai dengan Komnas HAM. Ini. Itu udah permainan semua. Mereka test case. 65 sebelum PKI, sebelum G1300 itu ada Peltu Sujono yang dipacul oleh segala macam di sana itu ngetes. Kiai ini sekarang kan juga ngetes kan. Nanti khotib Jumat, nanti ulama kiai ditusuk orang gila. Diproses enggak? Enggak. Artinya apa? Oknum polisi, udah ada polisi disusupin. Udah diatur, cuma ngetes. Ngetes apa? Kalau kita tidak bereaksi, dia diam aja, dia akan tingkatkan. Nah ini tes yang paling berani, ngetes lebih lanjut yang kemarin. Kepres 17 tahun 2022. Implementasinya awal tahun ini memberikan santunan korban. Korban, ya. Itu NU yang dibantai. Yang ini dengan korban perang di Blitar Selatan sana. Kita diam aja kan. Jadi udah ada pengakuan dari pemerintah lah ya. Tuh, ya bukan pengakuan, dukungan. Oh, dukungan. Dan yang terlihat
itu dari mereka akan menyusupi dan mengendalikan organisasi massa Islam terbesar. Saya nggak tahu siapa. NU ternyata. Lewat mana? Bansernya lewat. Maka NU sekarang ada lagi yang NU Toh. Iya. Karena dia garis lurus nggak mau. Mereka nyusup Muhammadiyah nggak berhasil. Jadi ini mau diapain? Nah, satu lagi yang penting. Ya. Nah, ini yang menarik adalah yang tadi saya katakan itu nyusup, itu 65 itu ada namanya yang diusulkan oleh PKI, ditolak keras oleh Angkatan Darat, yaitu mereka mengatakan kita perlu membangun angkatan kelima. Kenapa angkatan kelima? Karena yang ada tuh 4 angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polisi masuk angkatan. Angkatan kelima apa angkatan kelima? Buruh tani dipersenjatai. Ini mereka siapkan kalau kudeta nanti melawan. Itu udah betul masuk senjata dari Cina, Chong namanya, AK-nya Cina. Udah dilatih lubang buaya segala macam. Nah sekarang pertanyaan, mereka sama strategi, cuman bungkusnya beda. Nah sekarang pertanyaan, angkatan kelima buruh tani dipenjati, apa sekarang formatnya? Bukan buruh tani lagi. Sambo. Itu angkatan kelima. Ada yang bilang Densus, ada yang bilang, saya nggak tahu, 88 itu disusupi. Kenapa? Karena kok ngurusin teroris, nggak ada yang ngurusin yang PKI. Ada nggak? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Komunisme, nggak ada. Itu kan udah disusupi, yang ngatur siapa? Nah, sekarang coba lihat, NU pecah belah begitu. Jadi memang udah nanti TNI diperlemah, ini diadu domba segala macam. Oknum-oknum polisi disetel, diatur, kan udah kelihatan. Bisalah polisi nampar tentara, lagi jaga, lagi. Udah apa jadi diadu domba? Ini yang kejadian, orang nggak berasa aja. Kalau tidak mencermati dianggap biasa. Nah, strategi yang lain adalah mereka sembunyi di bawah permukaan. Siapa? Orang-orang ex-PRD. Itu di sana bermain. Dia muncul jadi pejabat, oh enggak, tapi dia ngatur semua. Apa yang dilakukan? Ya mereka nyebar, jadi apa yang mereka lakukan untuk melaksanakan 2 strategi besar ditambah yang angkatan kelima itu, mereka ngumpet di bawah permukaan, dan mereka ini yang paling penting, melempar isu-isu yang disambut secara reaktif dan simptomatis oleh publik. Apa? Oligarki. Kan? Apalagi tidak demokrasi, apalagi free dan non free. Ya kayak gitu-gitulah. Ada yang nyebut ini mainan dari PKI gaya baru, dia ngumpet di bawah permukaan. Apalagi sekarang Pilpres ini, mereka emang nunggu. Kenapa mereka nunggu? Simple, persiapan mereka belum optimal. Kalau mereka bergerak sekarang, mereka merasa belum optimal. Ya tunggu aja, silakan nanti kita lihat. Itu sih barangkali yang bisa saya jelaskan. Bang, ini terakhir Bang. Ini kan kita ini katakanlah akademisi. Itu sivitas akademi di UI kok. Selama ini kan kita dulu tuh kampus perjuangan Bang. Iya kan, betul. Ya, terus mahasiswanya sendiri juga ya angin-anginan. Iya. Padahal ini buat kepentingan mahasiswa itu kan masa depan bangsa. Iya. Ya, tapi sebagai pemimpin, calon pemimpin, nah mereka banyak diam Bang. Nggak ada omongan tentang PKI kayak baru itu Bang. Nggak Kenapa ada. Bang ya? Kan gini, saya udah menuduh ini. Coba lihat, semua kampus perguruan tinggi negeri, kan induknya nih sumbernya, ada yang berbunyi nggak? Nggak ada. Alumninya ada yang berbunyi nggak? Kecuali UI. Ya. Kecuali jaket kuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan iluni loh kita bilang, alumni. Iluninya bunyi? Enggak. Bunyi enggak itu berarti dia berbunyi, bunyinya yang enggak ada urusan sama PKI gaya baru. Kayaknya aman-aman aja. Kenapa? Sudah dikendalikan oleh LBP. Saya nuduh LBP. Nanti saya jelaskan kalau ada kesempatan. Kenapa LBP? Kemudian apa? Ini kan sudah sekian puluh tahun yang lalu. Mereka banyak yang nggak ngalamin. Dan yang ikut-ikut ini
mindsetnya dirubah dengan kampus mereka itu bukan sebagai akademisi lagi, mindsetnya, mentalnya sudah dirubah menjadi birokratis. Apa yang dibangun? Kalau Anda tidak jadi dosen dan tidak menjabat di birokrasi, Anda tidak hebat. Nggak ada bangga. Zaman saya dulu, rektor UI itu lebih Waduh, mantap banget dulu. Menteri aja lain ketemu ini mah nggak ada harganya. Karena apa? Birokrasi dikendalikan oleh kementerian. Dulu nggak berani Menteri PDANKA suka-suka. Dia lembaga akademisi dan kebebasan. Makanya disebut kampus perjuangan. Perubahan itu diawali dari jaket kuning, ITB, IPB ngikut bareng-bareng. Sekarang kampus mereka apanya? Wah, kurikulum nggak usah diomongin. Dan nggak ngerti. Wah, bangga kampus mereka. Wah, jadi ikut-ikutan propaganda yang nggak benar. Udah saya ngikut nih almarhum Prof. Nugroho atau Susanto di Salemba mutra UI kampus perjuangan itu diputusin oleh beliau. Diganti kampus mereka, manggut pula kan. Udah capek lah gua. Itulah gambarannya, emang dijenakin. Mahasiswa, ya dulu kan kita sempat komunikasi, ya disusupin gampang lah. Kuliah 4 tahun sekarang. Ya, biaya mahal Bang ya? Ya, kuliah 4 tahun, diancam ini jadi aktif cuma setahun. Penyusup masuk, lu jangan mau dikendali zaman selesai. Gue nih aktivis, gue anggota ekstra organisasi kok. Mereka berapa lama main situ? Asal diomongin, awas dikenalin, diatur. Ya disusupin, dibayari 1-2 orang. Dulu dari BMUI ada yang bagus deket ke kita, tapi dia selesai yang lain. Ya udah, saya bilang udahlah. Zaman udah berbeda, dia mudah dikendalikan dan bisa dikendalikan, ya udah. Jangan kan BEM-nya. Kampusnya jadi kendalin gimana? Kalau kita nggak ada, selesai. Selesai. Kira-kira gitulah. Ini potret. Kok bisa strategi dari PKI gaya baru? Karena mereka paling nggak takut kalau udah jaket kuning turun di ITB nggak geruduk itu dari Bandung. Kenapa nunggu kita? Karena kita di Jakarta. ITB kan di luar Jakarta, kita di ibu kota. 2 ini ditarik, tambah IPB 3. Baru yang lain dari kan jauh dari Jakarta, Gama, Erlangga itu jauh. Jadi yang dimainin. Kalau ditanya kenapa, lah saya jelasin lah, gue ada kasus. Kami bilang, oh ini LBP yang main. Kenapa Bang? Kenapa? Alumni UI masih turun terus. Ya karena kita punya idealisme. Oke. Iya kan, kayak Anda ngapain coba? Siapa yang bayar? Mau jadi menteri kan kita nggak pengen jadi apa-apa. Kita hanya ingin memberi, bukan meminta dan mengambil. Memberi buat kampus kita, rasa bangga, memberi buat masyarakat dan bangsa, ucapan terima kasih, kita bisa selesai kuliah dulu karena ini karena beasiswa dulu Bang ya? Iya. Dan kita cuma nggak ngomong, hidup Pancasila, enggak, kita action. NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan NKRI berdasarkan Pancasilanya 1 Juni, bukan. Itu aja lah, kita kan bisa mau disogok apa enggak, silakan aja. Nyogok kita mah uang kita terima, kita mah jalan terus ya. Oke Bang. Jadi selamat paling ngancam. Dan banyak teman-teman yang lain yang tidak jaket kuning satu suara sama kita. Ya. Apa yang Profesor Egi, Edi Mulyan, banyak lah, nggak sama lah. Jadi cuman kita ya pakai identitas, gitu. Tapi yang marah mah banyak. Seluruh Indonesia nunggu waktu aja. Kira-kira itu loh. Oke Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat nih. Semoga ya. Buat rakyat Indonesia. Ya, bahwa betul. negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Selamat berjuang. Veritas, Probitas, Justisia.